무슨 시체를 전시한 것도 아니고 말이야. 시체가 거기 있으면 땡도 먹겠지 설마. Halo guys, kembali lagi di channel A Project. Di video kali ini kita akan bahas alur cerita film Mother part kedua. Buat kalian yang belum nonton part 1 bisa klik di kanan atas ini, atau aku cantumin linknya di bawah. Jadi biar kalian nggak bingung nonton video ini. Oke, sebelum masuk ke video part 2 nya, jangan lupa like, comment, share, dan jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya, biar kalian nggak ketinggalan video-video kami berikutnya. Oke, kita langsung mulai aja kali. Kenapa Maya ditaruh di atap? Seolah pembunuh ingin mempertontonkan perbuatannya ke semua orang. Dan juga Jinte mendukung si ibu agar tetap menyelidiki kasus ini. Dan benar, si ibu menyelidiki atapnya, dan langsung atapnya memang menghadap ke arah kota. Setelah menyelidiki atap, si ibu mencetak foto di tempat temannya. Keesokan harinya, ia mendapat info dari anak-anak sekolah kalau Ajung punya pacar, yaitu JP si gila, yang waktu itu lari dari sanatorium di hari yang sama, saat pembunuhan terjadi, dan julukannya adalah gadis kue beras. Keesokan harinya, di dalam penjara, Dojun yang sedang mencoba mengingat kejadian malam pembunuhan diganggu oleh sesama napi yang mengejeknya idiot. Tak terima, mereka pun gelut. Kabar baiknya, setelah dia gelut, dia ingat sesuatu. Kabar buruknya, yang dia ingat, saat umur 5 tahun, ibunya sempat ingin mencoba meracun Dojun. Dojun yang marah, gak mau lagi dijenguk oleh ibunya. Padahal ibunya berencana untuk mati bareng pada saat dia masih kecil. Karena khawatir, si ibu ingin mengakupuntur paha Dojun agar ingatan mengerikannya hilang. Tapi karena waktu kunjungan selesai, petugas segera menyuruh si ibu untuk pulang, dan Dojun masuk lagi ke sel. Sesampainya di rumah, ia mengambil foto Dojun yang masih kecil, lalu pergi ke tempat temannya untuk memperbaiki foto itu. Lalu, temannya ingat kalau dulu Ahjung sempat ke tempat kerjanya untuk memperbaiki foto kawannya. Di pipinya ada bekas luka, jadi pengen di Photoshop gitu, biar mulus kalau difoto. Dan Ahjung juga berencana untuk mencetak double foto dari HP-nya. Saat ditanya oleh kawan ibunya ini, kenapa sih kamu mau mencetak foto dari HP? Lalu tiba-tiba si Ahjung tiba-tiba mimisan nih. Lalu si ibu berpikir, ada apa dengan HP? Lalu si Ahjung lanjut menjawab, karena foto-fotonya mempesona, katanya. Oke, lanjut. Kawannya si ibu ini berpura-pura jadi petugas inspeksi untuk pergi ke rumah nenek Ahjung dan berpura-pura ingin melihat HP Ahjung, tapi nggak berhasil. Malah dapat pengakuan dari si nenek kalau Ahjung pergi dari rumah dan tak pulang ke rumah jauh hari sebelum ia meninggal. Keesokannya, si ibu mendekati temannya Ahjung yang ia buntuti sejak sepulang sekolah. Saat menunggu bis, si ibu mendekat, lalu meminta HP-nya agar dikasih casing kayak punya teman Ahjung itu. Padahal dia bikin sendiri. Dan ternyata teman Ahjung juga bisa menghilangkan bunyi cekrek pada saat mengambil foto. Si ibu ingin HP-nya bisa kayak gitu. Dan ia pun setuju. Kawan Ahjung mengotak-atik HP si ibu di sebuah toko. Dan saat sedang diotak-atik, ada dua pemuda di luar yang terlihat mencurigakan nih, yang sepertinya dikenali kawan Ahjung. Saat si ibu bertanya soal HP Ahjung, kawannya setuju memberitahu dengan syarat si ibu membelikannya pembalut. Si ibu membelikannya di seberang toko, meninggalkan kawan Ahjung sendirian. Saat kembali, kawan Ahjung udah hilang. Si ibu bergegas mencarinya kemana-mana, dan ketemulah di gang. Si ibu melihat dari jauh kalau kawan Ahjung baru dirundung oleh dua orang di luar jendela toko yang tadi kita lihat saat mengotak-atik HP ibu. Di sana ternyata ia dipaksa untuk memberitahu mereka soal HP Ahjung. Tentunya ia menolak, dan alhamdulillahnya kebetulan pemilik toko buang sampah. Mereka ketahuan
karena si ibu sengaja memecahkan botol agar sang pemilik toko menengok. Mereka pun bubar. Haha, penakut ya bun. Ya lanjut. Menurut penuturan orang ini, yang diketahui, isi HP Ahjung ternyata adalah pria-pria yang pernah ngajak dia tidur, yang jumlahnya hampir menyamai satu tim sepak bola. Tetapi dia nggak termasuk lelaki yang pernah tidur sama Ahjung, karena ternyata emang dia dulunya dekat dengan Ahjung. Jadi ya mereka emang temenan dulunya gitu. Dan dia bercerita dulu saat ia tanya, kenapa sih kamu memfoto laki-laki di HP itu? Dan dia bilang, si Ahjung ini bilang, biar bisa diperas. Nah, diperas gimana? Jadi gini, logikanya kalau kamu habis esek-esek sama orang, terus fotomu disebar, tentu kalian gak mau dong. Aib bos. Dengan foto-foto itu, si Ahjung bisa mengancam tidak menyebarkan foto-foto itu dengan syarat dikasih uang. Jadi dia bisa minta berapapun dengan mengancam menyebarkan foto itu kalau dia tidak diberi uang. Begitu. Si Ahjung juga bilang kalau dia sudah muak dengan semua yang dia lakukan, sampai-sampai ingin membuang HP-nya. Tapi temannya menyarankan, mending jangan dibuang, hapus saja foto-fotonya. Dan teman cowoknya juga meyakini kalau pembunuh Ahjung salah satu dari pria yang ada dalam HP Ahjung. Si ibu pun bergantian dengan Cinte menanyai kawan Ahjung ini. Dia bertanya, apalagi hal yang kamu ketahui soal HP itu? Dan Ahjung dulu bilang kalau mau menukar HP-nya dengan arak beras. Saat itu juga si ibu langsung bergegas dengan berlari ke rumah nenek Ahjung. Di saat yang bersamaan, akhirnya Dojun ingat sesuatu. Dia mengingat bahwa ia melihat wajah orang tua yang mengintip di tempat kejadian pembunuhan. Ia berteriak minta kunjungan. Kembali ke si ibu, ia akhirnya ketemu nenek Ahjung. Nenek mengira si ibu adalah orang kiriman Ahjung yang akan memberikannya uang. Si ibu langsung memberi duitnya. Lalu ia menanyakan soal HP milik Ahjung. Sempat berbohong, tapi akhirnya si nenek memberikan HP milik Ahjung. Dirasa misinya sudah selesai, ibu pun pulang, naik taksi sambil mengecek isi galeri HP Ahjung. Dan benar saja, isinya lelaki-lelaki yang umurnya 30-an sampai lelaki berumur 50 ke atas. Bayangin, banyak banget guys. Keesokannya, ibu pergi ke tempat kunjungan. Si ibu memperlihatkan foto-foto yang ada di HP Ahjung dengan harapan orang yang diingat Dojun semalam ada di antaranya. Dan memang benar, orang yang diingat Dojun ada di dalam galeri HP Ahjung. Si ibu merasa familiar dengan orang itu, yang ternyata adalah pemulung yang waktu itu payungnya dia beli sepulangnya dari kantor polisi saat melaporkan tongkat golf milik Cinte. Si ibu bergegas ke suatu tempat yang ternyata adalah kediaman si pemulung. Si ibu langsung masuk dan kebetulan si pemulung ada di rumah. Si ibu mengaku kalau dia relawan dari lembaga swadaya masyarakat bernama Hye Min Won yang tugasnya menyediakan pemeriksaan medis secara gratis pada orang tua jompo. Si pemulung sempat curiga kalau dia pernah melihat si ibu, tapi si ibu menolak. Dia membantah kalau mereka baru bertemu kali ini. Lalu, ibu menawarkan akupuntur. Si pemulung bilang kalau jantungnya sedang kurang baik akhir-akhir ini. Dan si pemulung bilang kalau belum lama ini dia menyaksikan hal yang seharusnya tak ia saksikan. Si ibu langsung menyarankan untuk mengakupuntur di titik meridian yang terletak di paha, yang efeknya bisa membersihkan segala kenangan mengerikan. Tak lupa, si ibu basa-basi dan bertanya, kejadian yang dilihat si pemulung itu apa sih? Si ibu menyiapkan jarum akupunturnya untuk bersiap-siap mengakupuntur si pemulung. Pemulung pun bercerita tentang insiden pembunuhan Ahjung. Katanya rumah TKP sudah lama ditinggal. Ia di sana malam itu.
Memang dia sering ke sana sih, lanjutnya. Dia melihat Ah Jung lewat, diikuti dengan Do Jun di belakangnya. Dia melihat Ah Jung melempar batu ke arah Do Jun. Saat balik badan, Ah Jung memanggil Do Jun. "Hei!" Do Jun pun nengok. Ah Jung bertanya apakah ia mengenalnya. Dijawab tidak oleh Do Jun. Sekali lagi Ah Jung bertanya, apakah Do Jun mengenalnya? Do Jun menjawab, tidak sama sekali. Ah Jung bilang lagi, lalu kenapa? Aku benci laki-laki. Jadi, jangan bicara seperti itu kepadaku, idiot. Do Jun yang tak terima diajak idiot, mengambil batu yang tadi dilempar ke arahnya. Do Jun melemparkan batu itu tepat mengenai bagian belakang kepala Ah Jung. Ah Jung tewas seketika. Do Jun kebingungan dan panik. Ia menghampiri mayat Ah Jung. Setelah itu menyeret mayatnya ke atap. Si ibu terkejut. Ia tak percaya dan mengatakan kalau Do Jun tidak bersalah dan akan segera dibebaskan. Si pemulung juga bersikeras kalau dia melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, bahwa saat reka ulang adegan TKP, memang benar Do Jun lah pembunuhnya. Ternyata kita sudah ditampakkan si pemulung di adegan reka ulang pembunuhan saat Do Jun menyapa Mina. Dia juga mengatakan kalau Do Jun juga melakukan gerakan seperti ini. Si pemulung segera melapor polisi lewat telepon. Karena ingin anaknya bebas, tanpa pikir panjang si ibu mengambil kunci Inggris lalu memukul bagian belakang kepala si pemulung. Si ibu memukuli si pemulung seperti orang kesetanan. Saat ia berhenti, ia baru sadar kalau si pemulung telah tewas. Panik, syok dan bingung, si ibu bergegas membersihkan darah si pemulung. Karena nggak ngefek, si ibu membakar rumah si pemulung. Dengan pemulung juga di dalam. Si ibu bergegas keluar dan lari ke arah hutan. Lalu sampai ke ladang yang penuh ilalang. Tempat yang sama saat awal film, saat si ibu berjoget-joget. Kenapa si ibu berjoget? Ya karena mentalnya baru kena, makanya dia joget sambil menunjukkan berbagai ekspresi, meliputi bingung, sedih, dan tatapan yang kosong. Lalu Shin beralih ke toko herbal si ibu yang baru motongin tumbuhan. Dia dihampiri Jaemun. Lalu Jaemun bilang kalau mereka menemukan pembunuh sebenarnya. Mereka naik ke mobil. Ibu juga ikut di dalamnya. Lalu Jaemun bilang kalau pembunuhnya adalah JP yang lari dari sanatorium di Gunung Dogye. Polisi satunya lanjut menjelaskan kalau mereka menemukan bercak darah di baju JP yang darahnya cocok dengan darah Ah Jung. Jadi kasusnya selesai. Si ibu yang udah tahu kebenarannya pura-pura bertanya, kenapa si JP melakukan itu? Jaemun menganggap kalau itu adalah upaya pemerkosaan. Polisi satunya menjawab kalau JP bilang ini soal cinta. Dia bilang dia pacar Ah Jung. Tutur Jaemun melanjutkan temannya. Temannya berkata lagi, JP bilang mereka sedang nafsu dan si Ah Jung kebetulan mimisan. Dan mereka hanya menganggap kata-kata JP itu hanya alibi. Ternyata si ibu ini ikut mereka untuk melihat si JP. Sesampainya di sana, si JP bertemu dengan si ibu. Untuk sekedar info, sepertinya si JP ini mengidap Down syndrome. Down syndrome bisa dikenali dari ciri-ciri pengidapnya yang mempunyai wajah yang sama dengan sesama pengidap Down syndrome. Lanjut, si ibu bertanya, apakah JP punya orang tua atau seorang ibu? Tapi JP hanya menggeleng. Mendengar itu, si ibu menangis karena merasa bersalah. Tapi JP bilang, jangan menangis. Setelah itu, JP masuk ke sel. Keesokannya Do Jun bebas. Dia dijemput oleh Jin Tae dan Mina, lalu merayakan kebebasan Do Jun. Mereka lanjut perjalanan. Mereka pun melewati bekas puing-puing rumah si pemulung. Do Jun diberitahu Jin Tae dan Mina kalau rumahnya terbakar dan dia sudah wafat. Mereka menghampiri puing-puing itu. Lalu Shin beralih ke rumah si ibu bersama Do Jun yang sedang makan. Do Jun bilang kalau dia heran
kenapa JP menaruh mayat Ajung di atap dan beranggapan kalau JP ingin memamerkan mayatnya agar dilihat semua orang. Si ibu cuma bisa diam mendengarnya karena ia tahu kejadian yang sebenarnya. Esok paginya, si ibu dan Dojun berada di terminal bis. Dojun memberikan bekal untuk ibunya dan berpesan untuk tidak meninggalkannya. Dojun juga ingin memberikan satu barang lagi yang merupakan jarum-jarum akupuntur milik ibunya yang ia temukan di rumah pemulung yang terbakar. Dojun hanya heran kok bisa ibunya meninggalkan barang itu di sembarang tempat. Si ibu yang syok karena teringat lagi kejadian ia membunuh si pemulung, langsung bergegas pergi naik bis meninggalkan Dojun tanpa pamit. Di dalam bis, saat para ibu berjoget ria, si ibu hanya termenung. Lalu, ia menyincing roknya dan mengakupuntur pahanya untuk menghilangkan kenangan-kenangan mengerikan. Setelah itu, film ditutup dengan ibu yang ikut berjoget bersama ibu-ibu lainnya. Dan film pun selesai. Ya, sekian video kali ini yang membahas alur cerita film Mother. Cok, ayo lanjut no ngerokok ay. Iya, Cok. Terima kasih karena kalian sudah menonton video kali ini. Jangan lupa klik share, like, dan subscribe. Untuk terus dukung channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Lo ndek mau wes, Cok. Iya, Cok. Makanya, Cok, ngerokok balik. Ini beneran guys, kalian harus klik tombol subscribe. Pokoknya aja lali. Yo, baleni terus. Yo. Baleni terus. Weh, salam pencinta sinema. Ciao. Ciao, bye bye.